Jepang sedang menghadapi krisis demografi yang semakin parah setiap tahunnya. Bukan seperti bencana dalam film, tapi lebih seperti masalah yang datang perlahan dan terus memburuk. Populasinya menyusut dan semakin menua, lebih cepat daripada hampir semua tempat di dunia. Ini berarti lebih banyak orang tua dan lebih sedikit anak muda. Bayi yang lahir setiap tahun semakin sedikit, menyebabkan sekolah-sekolah kosong dan taman bermain yang sepi. Artinya, lebih sedikit anak muda yang akan bekerja di masa depan, yang akan mempengaruhi produktivitas dan inovasi negara. Tren ini sudah berlangsung beberapa saat, dan mulai menyebabkan masalah serius di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan kesehatan. Jepang tidak sendiri, banyak negara maju mengalami hal serupa, tetapi Jepang menghadapi tantangan ini dengan intensitas yang lebih tinggi. Tapi Jepang seperti burung kenari di tambang batu bara Jepang, karena masalah ini terjadi lebih cepat di sana, menjadi peringatan bagi negara lain. Jika mereka tidak menemukan solusi, ini bisa jadi gambaran masa depan negara lain yang juga menghadapi penurunan populasi. Ini bukan hanya tentang angka di grafik, tapi berdampak langsung pada kehidupan manusia sehari-hari, dari keluarga hingga komunitas. Populasi yang menua berarti lebih banyak orang membutuhkan layanan kesehatan dan pensiun, tetapi lebih sedikit orang usia kerja yang membiayainya. Ini membebani seluruh sistem dan menuntut solusi inovatif. Pertanyaannya, bisakah Jepang membalikan tren ini? Bisakah mereka menemukan cara untuk meningkatkan angka kelahiran, atau menarik lebih banyak imigran? Atau haruskah mereka menemukan cara baru untuk beradaptasi dengan masa depan yang berpenduduk lebih sedikit, mungkin dengan teknologi dan perubahan sosial yang signifikan? Mari kita bicara tentang biaya hidup di Jepang, khususnya di kota-kota besar seperti Tokyo, yang dikenal dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Bayangkan membesarkan keluarga di kota di mana biaya sewa menghabiskan sebagian besar gaji. Itulah Tokyo, di mana ruang sangat terbatas dan harga sewa sangat tinggi. Bukan hanya sewa, semuanya mahal, makanan, transportasi, pendidikan, semuanya. Setiap aspek kehidupan sehari-hari datang dengan label harga yang tinggi. Sekarang, bayangkan kamu anak muda di lingkungan ini. Kamu menghadapi tekanan besar untuk sukses. Kamu sudah tertekan untuk sukses dalam karier, bekerja berjam-jam, dan naik pangkat. Tekanan ini seringkali mengorbankan waktu pribadi dan kesehatan mental. Memiliki keluarga, secara finansial sangat berat. Biaya yang tinggi membuat banyak orang berpikir dua kali sebelum memulai keluarga. Ini faktor utama rendahnya angka kelahiran di Jepang. Banyak pasangan yang merasa tidak mampu secara finansial untuk memiliki lebih dari satu anak. Orang menunda pernikahan, menunda punya anak, atau tidak sama sekali. Mereka khawatir tentang masa depan finansial mereka. Bukannya mereka tidak mau berkeluarga, tapi secara ekonomi tidak masuk akal. Biaya hidup yang tinggi membuat mereka ragu. Jadi, ironisnya, kesuksesan ekonomi Jepang yang menyebabkan biaya hidup tinggi sekarang merugikan mereka. Ini surprising in Sefkan Nijfest Puilos. Jepang terkenal dengan etos kerjanya yang kuat, bahkan mungkin terlalu keras. Jam kerja panjang, dedikasi pada perusahaan, dan struktur hierarki adalah bagiannya. Tapi zaman berubah, dan generasi muda mempertanyakan pendekatan kerja tradisional ini. Mengorbankan segalanya untuk pekerjaan menjadi kurang menarik. Anak muda memprioritaskan kehidupan pribadi, hobi, dan kesehatan mental. Mereka ingin keseimbangan kerja hidup, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Perubahan nilai ini juga berkontribusi pada perubahan demografi. Ketika pekerjaan menghabiskan semua waktu dan energi, sedikit ruang tersisa untuk hubungan, apalagi memulai keluarga. Ini lingkaran setan yang sulit diputuskan Jepang. Ingat populasi Jepang yang menyusut dan menua. Ini menyebabkan masalah besar bagi ekonomi kekurangan tenaga kerja. Dengan sedikit anak muda yang bekerja, perusahaan kesulitan mengisi posisi, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, dan kesehatan. Kekurangan ini berdampak luas. Bisnis tidak dapat tumbuh jika kekurangan pekerja. Ekonomi stagnan, inovasi melambat, dan seluruh negeri merasakan tekanannya. Ini masalah yang membutuhkan solusi kreatif dan cepat. Jepang tidak bisa terus melakukan hal yang sama. Mereka perlu beradaptasi, termasuk memikirkan kembali kebijakan imigrasi. Menghadapi kekurangan tenaga kerja, Jepang menyadari perlu mencari bakat di luar negeri. Menarik pekerja asing terampil menjadi penting untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi.
Ini perubahan besar bagi negara yang secara historis ragu menerima imigrasi skala besar. Tapi realitasnya mulai disadari. Jepang butuh pekerja, dan pekerja itu kemungkinan besar berasal dari luar negeri. Pemerintah mengambil langkah untuk menjadikan Jepang tujuan yang lebih menarik bagi pekerja asing, menyederhanakan proses visa, dan mempromosikan program pertukaran bahasa dan budaya. Tapi, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengubah persepsi dan menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah bagi imigran. Bagian 6. Mengganti lembur dengan waktu keluarga, perubahan kebijakan dan keseimbangan kerja hidup. Jepang terkenal dengan jam kerja yang panjang, tetapi pemerintah akhirnya mulai menyadari bahwa budaya gila kerja ini mungkin berkontribusi pada masalah demografi negara. Untuk meningkatkan angka kelahiran dan memperbaiki keseimbangan kerja hidup, beberapa perubahan kebijakan besar sedang dikerjakan. Cuti ayah didorong, dan beberapa perusahaan bahkan mencoba kerja 4 hari seminggu. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana orang tidak harus memilih antara karier dan keluarga. Tentu saja, mengubah budaya kerja yang mengakar membutuhkan waktu dan usaha. Tidak cukup hanya menerapkan kebijakan baru, perlu ada perubahan nyata dalam sikap dan harapan. Bagian 7. Insentif untuk perubahan. Bisakah insentif meningkatkan angka kelahiran? Khawatir dengan angka kelahiran yang menurun, Jepang melakukan segala cara, bahkan menawarkan insentif keuangan untuk mendorong orang memiliki lebih banyak anak. Misalnya, bonus uang tunai, subsidi penitipan anak, dan keringanan pajak untuk keluarga. Ini seperti menyelesaikan masalah dengan uang, tetapi apakah berhasil? Bantuan keuangan pasti dapat meringankan beban membesarkan keluarga, tetapi tidak mungkin menjadi satu-satunya solusi. Keputusan orang tentang memiliki anak itu rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor, dari masalah ekonomi hingga nilai-nilai pribadi dan tekanan sosial. Bagian 8. Masa depan sekarang, tantangan dan peluang di masa depan. Tantangan demografi dan tenaga kerja Jepang itu kompleks, tanpa solusi mudah. Populasi yang menua, angka kelahiran yang rendah, dan perubahan nilai sosial semuanya saling terkait, menciptakan badai yang harus dihadapi negara. Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Jepang dikenal dengan inovasi dan kemampuan beradaptasinya. Di tengah badai ini, terdapat peluang untuk berinovasi dan berkembang. Tetapi di tengah tantangan ini, terdapat peluang. Jepang memiliki sejarah panjang dalam mengatasi kesulitan dengan kreativitas dan teknologi. Jepang dikenal dengan inovasi dan kemampuan beradaptasinya. Perubahan demografis ini bisa menjadi katalis untuk mengembangkan teknologi baru, memikirkan kembali struktur sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil. Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan pendekatan baru, Jepang bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil. Tahun-tahun mendatang akan sangat penting bagi Jepang. Tahun-tahun mendatang akan sangat penting bagi Jepang. Pilihan yang mereka buat hari ini akan menentukan masa depan seperti apa yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Pilihan yang mereka buat hari ini akan menentukan masa depan seperti apa yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Dengan visi yang jelas dan tindakan yang tepat, Jepang bisa mengubah tantangan menjadi peluang emas. Bagian 9. Negeri Matahari Terbit, menghadapi demografi yang terbenam. Krisis demografi Jepang adalah gambaran sekilas tentang masa depan yang mungkin dihadapi banyak negara maju. Ini adalah pengingat nyata bahwa kesuksesan ekonomi tidak selalu berarti kesejahteraan sosial. Tantangannya nyata, tetapi begitu pula tekad Jepang untuk menemukan solusi. Dengan mengatasi masalah demografinya secara langsung, Jepang memiliki kesempatan untuk memetakan arah baru yang memprioritaskan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dunia akan menyaksikan, belajar dari keberhasilan dan kegagalan Jepang. Karena pada akhirnya kita semua menghadapi ini bersama.